Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau melihat dulu pendapat teman-teman semuanya. Jikalau teman-teman setuju, sepakat, oke, satu suara sama saya juga, secepatnya pinjol di Indonesia ini dihapuskan sama pemerintah, silakan teman-teman subscribe channel ini dan like juga video ini. Dan kalau seandainya teman-teman tidak setuju, tidak sepakat pinjol dihapuskan atau dibubarkan di Indonesia ini, teman-teman tidak usah subscribe dan tidak usah like video ini, karena saya mau melihat seberapa banyak teman-teman yang setuju pinjol dihapuskan dan seberapa banyak juga teman-teman yang tidak setuju, oke, pinjol dibubarkan di Indonesia ini, oke. Baiklah, langsung kita ke pembahasan. Saya tadi adalah melihat informasi bahwasanya OJK, oke, akan memberikan aturan kepada pinjol-pinjol raksasa untuk tidak menurunkan DC lapangannya, oke. Kenapa? Karena pinjol-pinjol raksasa inilah yang paling banyak mendapatkan laporan bahwasanya penagihan atau DC pinjolnya sudah sangat keterlaluan kepada para nasabah di Indonesia ini, oke. Nah, kita tidak menyebutkan, kita harus sebutkan, oke, pinjol-pinjol raksasa itu apa saja, Bang. Mau ambil contoh, kita ambil contoh saja, oke. Kita ambil contoh pinjol-pinjol raksasa itu, namanya aplikasinya seperti Aku Laku, oke. Habis itu Kredipo, oke. Easy Cash, oke. Ada Kami, habis itu sudah tuh Kredit Pintar, oke. Seperti itu Shopee Pinjam, habis itu apa lagi? Tunaiku, oke. Silakan sebutkan saja di kolom komentar kalau seandainya teman-teman merasa pinjol-pinjol raksasa sering menagih kepada teman-teman secara tidak sopan dan selalu menghina, selalu mengintimidasi. Silakan, oke, teman-teman bagikan ceritanya di kolom komentar. Apakah benar, oke, pinjol-pinjol raksasa itu yang selalu menagih, yang selalu meneror setiap hari, setiap saat? Karena saya melihat benar kata OJK, oke, yang paling banyak pinjaman online itu adalah di pinjol-pinjol raksasa. Sebenarnya itu yang paling dominan. Hampir 70% masyarakat Indonesia ini meminjol di pinjol-pinjol raksasa. Mereka hanya beberapa persen saja meminjol di pinjaman online yang tidak raksasa atau yang kecil-kecil, oke. Kita ambil contoh 97 aplikasi pinjol berizinkan OJK untuk saat ini saja. Yang di pinjaman online itu rata-rata mungkin hanya 10% saja, oke. Yang pinjol-pinjol raksasa itulah yang para peminjam yang paling banyaknya, oke. Jadi kalau seandainya OJK ingin, oke, memberikan aturan, sebenarnya sudah sangat tepat. Berikan aturan kepada pinjol-pinjol raksasa. Cuman 10 atau sampai 20 pinjol saja yang ada di OJK itu yang harus diberikan peraturan. Karena merekalah yang paling banyak nasabah, merekalah paling banyak peminjaman online-nya, oke. Jadi semoga saja secepatnya pemerintah membuat regulasi terbaru, aturan terbaru untuk tidak usah menurunkan DC lapangannya untuk para pinjaman online atau aplikasi-aplikasi pinjam menurunkan DC ke rumah-rumah. Karena itulah salah satu, itulah akar dari segala akar. Bahwa yang membuat orang stres, yang membuat orang gila, membuat orang murung di rumah, membuat orang berhenti bekerja, semuanya akarnya dari DC pinjol atau apa yang dikatakan DC lapangan. Karena mereka selalu meneror, akan mendatangkan rumah, akan mendatangkan perusahaan, akan mencecarkan semuanya, oke. Mereka tidak tahu, oke, perasaan para nasabah itu kalau seandainya didatangkan sama DC pinjol. Karena banyak sekali, oke, yang bertanya kepada saya ini tentang pinjaman online. Yang mereka tanyakan tidak lain tidak bukan adalah DC pinjaman online kapan datang, Bang? Kapan mereka sebenarnya akan datang ke rumah saya? Saya sudah telat 1 bulan, Bang. Apakah benar mereka akan mendatangkan rumah saya, Bang? Berarti hampir 90% para nasabah yang paling ditakutkan itu DC pinjol. DC pinjol datang ke rumah. Kalau masalah by checking, masalah sidik OJK, mereka tidak peduli. Mereka sudah bodoh amat. Para nasabah tidak peduli karena mereka paham bahwasanya sidik OJK itu tidak mempengaruhi mereka untuk kedepannya. Mereka tidak takut, oke. Tetapi yang paling ditakutkan sama mereka adalah DC pinjol datang ke rumah warga, oke. Itu yang paling memalukan, itu yang membuat paling orang stres, itulah yang membuat orang tidak bisa makan, tidak bisa tidur, oke. Harapan kita bersama-sama tidak lain tidak bukan kepada pemerintahan melalui pihak OJK, semoga saja memberikan regulasi ataupun aturan-aturan terbaik untuk DC pinjol, untuk perpinjaman online di Indonesia ini. Semoga yang raksasa-raksasa itu pinjolnya, semoga saja tidak boleh menurunkan DC lapangannya secepatnya, oke. Nah, kalau seandainya teman-teman setuju, sepakat satu suara juga sama kita ini, membangun petisi, membangun suara selalu untuk menghentikan perpinjaman online di Indonesia ini kalau seandainya memang tidak ada lagi manfaatnya, oke. Harapan saya sebagai pribadi, pinjol ini dibubarkan saja sama pihak pemerintah, oke, supaya masyarakat lebih tenang, lebih damai seperti sebelum ada pinjol dulu. Kita tidak ada pinjol dulu, semua juga tenang-tenang saja, oke. Tetapi kenapa sekarang sudah ada pinjol yang katanya ingin membantu masyarakat kecil, tetapi nyatanya di lapangan orang banyak stres, orang banyak mengakhiri
hidup, orang banyak tidak bekerja, orang banyak cerai berai gara-gara pinjaman online. Berarti banyak mudaratnya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, kalau seandainya kita mau membangun suara gaungkan terus, pinjol bubarkan, supaya pemerintah paham bahwasanya masyarakat sudah jengah, sudah tidak sanggup lagi menghadapi para pinjaman online. Oke, bunga yang mencekik, teror yang sangat cepat, habis itu banyak tagihan yang tidak bagus, habis itu menyebarkan data. Jadi banyak sekali masyarakat dirugikan dari pinjaman online ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga saya maaf. Kalau seandainya teman-teman setuju, sepakat sama saya, silakan subscribe dan like-nya. Oke, ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah takut sama pinjaman online. Terima kasih.